Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Cahya Farida, Surya Tejo, dan Dias Fitri. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada topik 1, demonstrasi kontekstual. Dan mari kita simak pemaparan hasil diskusi kami. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan yang diajukan: pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua adalah, sebagai seorang guru, dalam kegiatan belajar seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hasil diskusi yang kami dapatkan adalah peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua dikarenakan beberapa faktor. Faktor pertama, guru memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik untuk memahami konsep dalam mencari sebuah min. Pada fase ini, siswa memahami konsep dasar dari mencari min, sehingga siswa mampu mengerjakan dengan mengingat langkah-langkah untuk mencari min. Faktor kedua adalah perhitungan yang dilakukan secara berulang membentuk kebiasaan, sehingga siswa semakin terampil dalam mengerjakan soal. Faktor ketiga adalah keterampilan siswa yang semakin meningkat dan pemahaman yang semakin logis memicu siswa untuk mencari metode lain dalam menemukan min. Faktor keempat adalah pengalaman yang terus bertambah dan dalam prosesnya mengaitkan pengalaman lama dengan pengalaman baru membuat siswa mampu menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga siswa mampu mengerjakan soal min meski tanpa mengurutkan data. Pada pembelajaran tersebut bisa menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode drill and practice, di mana siswa akan diberikan dasar terlebih dahulu tentang mencari min. Siswa akan dibagi ke dalam 2 kelompok yang masing-masing akan diberikan tugas yang berbeda. Kelompok 1 akan mencari min dengan mengurutkan, sedangkan kelompok 2 akan mencari min dengan tidak mengurutkannya. Dalam prosesnya bisa bertukar jenis pengerjaan tugas. Tugas ini akan diulang beberapa kali dalam prosesnya. Hasil dari diskusi akan dijabarkan oleh masing-masing kelompok. Hal ini akan memberikan sebuah pengalaman kepada siswa terhadap langkah-langkah dan cara lain untuk mendapatkan min. Hal ini selaras dengan pernyataan Jean Piaget yang menyatakan bahwa pemahaman perkembangan semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Pada saat manusia belajar, sebenarnya telah terjadi 2 proses dalam dirinya,
yaitu proses organisasi informasi dan proses adaptasi. Pembelajaran tersebut juga selaras dengan pernyataan Vygotsky. Belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologis sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya. Pengetahuan yang diberikan oleh guru sebagai pendampingan kemudian akan lebih berkembang ketika berinteraksi dengan hal lain, dan pengetahuan yang didapatkan akan dipertajam dengan metode drill and practice yang dirasa cocok untuk materi ini. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus tersebut adalah: menurut kami, yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia, di mana kelas 1 merupakan tahapan awal anak setelah usia taman kanak-kanak, di mana masih perlu bimbingan dan juga pembelajaran bisa dilakukan dengan kegiatan yang dapat menarik peserta didik, yaitu ketika sebagian peserta didik belum bisa berhitung dengan lancar, maka bisa menggunakan benda yang konkret atau nyata. Misalnya dengan media stik es krim. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, dan setiap kelompok akan dibagikan stik es krim yang ditaruh dalam wadah. Setiap siswa akan mendapatkan 2 wadah yang berisi beberapa stik es krim yang nantinya akan dihitung atau dijumlahkan. Setelah dihitung, peserta didik akan ditanya satu persatu secara bergantian, ada berapa jumlah stik es krim di dalam wadah tersebut. Peserta didik menyampaikan secara lisan. Kemudian, setelah itu peserta didik diminta menuliskan angka atau jumlah stik es krim yang ada di dalam wadah tersebut sampai benar. Kami menyarankan hal itu sesuai dengan teori belajar behavioristik yang dikemukakan oleh Thorndike, di mana untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui teknik trial and error, yaitu dengan metode latihan terus-menerus, mencoba sampai peserta didik bisa berhitung dengan lancar. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota.
Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus tersebut adalah pertimbangan dan keputusan Made sesuai karena melihat pada latar belakang wilayah di Bali yang lebih banyak pantai daripada gedung-gedung tinggi. Pertimbangan ini mencerminkan pemahaman guru terhadap konteks lokal dan budaya peserta didiknya. Dengan menggunakan contoh yang relevan, peserta didik akan lebih tertarik pada materi yang disampaikan karena berkaitan dengan pengalaman mereka sehari-hari. Selain itu, teks deskripsi yang berhubungan dengan hal yang mudah untuk ditemui membantu peserta didik dalam memahami struktur dan tujuan dari teks tersebut. Peserta didik akan lebih menunjukkan penghargaan terhadap identitas lokal dan memperkuat rasa bangga terhadap kebudayaan dari lingkungannya. Dalam pembelajarannya, Made berpegang pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan latar belakang dan kebutuhan peserta didik. Dengan memberikan contoh-contoh sesuai latar belakang peserta didik, Made menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu suatu pendekatan yang mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna dengan cara menghubungkan konsep yang diajarkan dengan situasi dan pengalaman yang telah siswa alami. Sedangkan teori yang berkaitan dengan pembelajaran kontekstual adalah teori belajar konstruktivisme, yaitu sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Dari ketiga kasus yang telah disajikan, adakah kasus yang relevan dengan pengalaman teman-teman? Yuk, kita saling berbagi informasi mengenai pengalaman satu sama lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.